Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat Universitas Terbuka yang saya banggakan, terutama mahasiswa Universitas Terbuka. Ada hal yang menarik di dalam diskusi kali ini terkait dengan berbicara formal, berbicara non formal, dan presentasi pada topik hari ini. Nah, apabila melihat secara lebih mendalam bahwa berbicara formal itu adalah pembicaraan dengan cara komunikasi langsung, ya, dengan cara komunikasi langsung terhadap lawan bicara kita, yang mana menimbulkan stimulus-stimulus untuk dapat merangsang suatu beberapa ide maupun gagasan yang dapat diterima oleh kita atau lawan bicara kita. Saya kasih contoh. Ketika misalkan berbicara formal di kelas, apa yang harus kita lakukan? Maka berbahasalah yang baik dan benar. Misalkan yang sering kita gunakan bahasa Indonesia, kita akan berbicara bahasa Indonesia, apalagi di dalam kelas. Itu dalam satu konsep berbicara formal. Jadi ide, gagasan maupun pendapat, argumentasi, opini yang bersifat formal. Nah, bagaimana dengan berbicara non formal? Berbicara non formal itu tidak membedakan suatu tempat, entah itu di luar kelas, entah itu di kafe, entah itu di mana saja. Yang penting menciptakan situasi dan kondisi, ya, dalam suatu komunikasi yang baik dan benar. Contoh dari berbicara non formal adalah bagaimana berbicara itu akan lebih mengetahui lebih dalam lagi, baik itu bersifat pribadi atau privat, maupun ada unsur-unsur yang bersifat publik, sehingga adanya stimulus-stimulus yang dapat memberikan suatu komunikasi yang mana bisa memberikan suatu masalah, memberikan suatu solusi di dalam suatu case tertentu atau problematika tertentu. Hal ini sering terjadi ketika kita berbicara dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat, bahkan ketika kita bincang-bincang dengan sahabat kita, itu berbicara non formal. Bagaimana dengan ruang lingkup presentasi? Presentasi itu bisa berupa PowerPoint. Apa yang dikatakan sebagai PowerPoint? PowerPoint itu adalah suatu media dalam pembelajaran, suatu alat di dalam pembelajaran yang nantinya dapat mempermudah suatu pembaca di dalam memberikan stimultan yang dapat menjelaskan, yang dapat memahami suatu problematika yang akan diangkat. Salah satu contoh misalkan presentasi tentang masalah hukum pajak misalkan, karena bidang saya terkait dengan hukum pajak. Kaitannya hal ini, apa pengertian pajak, bagaimana tujuan pajak, bagaimana fungsi pajak, itu nantinya akan dijelaskan di dalam kelas dengan menggunakan media audiovisual atau dengan menggunakan media visualisasi yang bisa memberikan suatu kejelasan di dalam memberikan rangsangan terhadap suatu materi yang akan dipelajari.
kurang lebihnya nantinya Anda bisa melihat di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menunaikan praktek pembelajaran yang mana saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pajak akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal dasar tentang hukum perpajakan. Nah, sebelum saya mulai, ya, kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing sehingga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik, saya ambil berdiri ya. Saya ambil berdiri ya. Terkait dengan masalah perpajakan. Nah, perpajakan itu esensinya tidak hanya memandang sebagai suatu materi, tetapi bagaimana perpajakan itu hakikatnya melihat situasi dan kondisi masyarakat. Mulai dari kita hidup, ya, mulai dari kita hidup sampai kita tidur lagi, itu pasti kita akan melaksanakan fungsi perpajakan. Ketika kita bangun tidur, maka kalau kita mau mampir ke Indomaret, ya, mampir ke Alfamart, kita beli sesuatu, maka di situ ada pajak daerah yang mana itu juga terkait dengan masalah pajak pertambahan nilai dan pajak berjualan. Kemudian kalau kita mau beli kopi di warkop, ya, siang-siang nih enak beli kopi ice di warung kopi gitu. Nah, misalnya di Easy Coffee atau di Starbucks ataupun yang sebagainya, itu kita dikenai pajak restoran. Nah, kemudian kalau misalkan kita berada di pom bensin, nah, kita naik kendaraan, ya, kemudian bensinnya kita sedikit, nah, kemudian kita isi bensin ataupun premium atau pertama, pertalite, maka seorang pengusaha itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak berjualan. Maka ketika misalkan kita mau beli mobil, nah, pasti di udara yang sangat panas ini, ya, kita membutuhkan mobil. Tentunya kalau kita beli, ya, kita juga akan dikenakan pajak penjualan barang mewah. Nah, pengusaha akan dikenakan. Artinya apa? Sampai bangun tidur pun, kemudian tidur lagi, bahkan sampai kita meninggal dunia, itu juga dikenakan pajak. Nah, kalau meninggal dunia, kita dikenakan pajak warisan. Nah, pajak warisan. Apalagi, ya, kalau kita, ya, membeli rumah, ya, kalau kita membeli rumah, ya, maka kita juga ada yang namanya ya perolehan hak atas tanah kita ke notaris, tanda tangan notaris, bank, ya. Nah, kemudian developernya, artinya kita, ya, ini ada mahasiswa satu lagi, silakan masuk, Mas. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Ngobrol. Nah, kita dimulai. Ya, jadi artinya bahwa sampai kita bangun tidur lagi, bahkan sampai meninggal dunia pun kita juga itu dasar dalam hal perpajakan.
Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia? Sistem perpajakan di Indonesia itu menggunakan self-assessment system. Kalau yang model sekarang, dulunya memakai withholding assessment system. Artinya kalau dulu ya sistem perpajakannya dulu itu memakai sistem withholding assessment system karena para petugas pajak ini dengan wajib pajak itu tidak seimbang jumlahnya. Karena negara membutuhkan pajak, negara membutuhkan keuangan dari sektor pajak, negara membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur, bantuan sosial, kesehatan, ya, kemiskinan, ya, dan sebagainya. Maka artinya bahwa petugas pajak atau fiskus dengan wajib pajak itu tidak seimbang. Artinya jumlah dengan semakin jumlahnya semakin besar wajib pajak yang mendaftar, maka fiskus pun juga harus ditambah. Makanya kalau yang model sekarang self-assessment system, ya, wajib pajak itu mendaftar sendiri, melaporkan sendiri, menyampaikan sendiri. Ya. Artinya wajib pajak itu memberikan suatu laporan, baik itu bisa dikatakan laporan pajak ya setiap tahunnya. Maka harus kita lihat tidak hanya bermacam-macam, hanya satu variasi saja, tetapi bermacam-macam klasifikasi pajak dilihat dari pajak pusat maupun pajak. Jadi kalau misalnya kita ke pom bensin, kita sudah dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kalau di pusat ya itu kalau misalkan kita ada pajak untuk para pejabat, itu pajak pusat. Makanya LHKPN ya, itu harus dilaporkan, entah itu dia DPD, DPRD, DPR, presiden, menteri, itu juga harus melaporkan pajaknya, baik pajak LHKPN maupun pajak pusat. Oleh karena itu ya, poin yang ada di pembahasan ini saya menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang perlu diidentifikasi, apa yang perlu dianalisa dalam hal problem solving. Maka harus ada permasalahan terlebih dahulu terhadap masalah-masalah perpajakan. Kemudian solusinya seperti apa? Yang kedua, saya menggunakan strategi interaksi diskusi interaktif antara dosen dengan mahasiswa, antara ahli, antara jawab, dan sebagainya, sehingga itu akan menunjukkan suatu ketertarikan di dalam proses. Dari hal inilah maka bisa disimpulkan bahwa pajak itu sangat begitu penting. Alhamdulillah bahwa dalam tataran pajak yang saat ini keuangan pajak itu sudah hampir naik 2,5%. Artinya wajib pajak yang melaporkan perpajakan kewajiban perpajakannya itu sekarang semakin meningkat, bukan menurun. Artinya sudah melek, sudah sadar untuk membuktikan bahwa walaupun dari usaha kecil, usaha menengah, usaha yang paling elit pun kalau misalkan sudah punya ruko dan sebagainya ya, nah itu sudah mau melaporkan pajak. Tetapi esensinya apakah kesesuaian pelaporan pajak itu sudah sesuai? Nah itu yang mungkin menjadi problem, sehingga menjadi suatu permasalahan atau penggunaan pajak, manipulasi pajak. Di sini bisa disimpulkan bahwa sebegitu pentingnya bahwa pajak itu memang sangat
dari pengusaha kecil, ya, pengusaha kecil apabila tidak melaporkan pajak, ya, maka harus kita lihat pelaporan pajak untuk pengusaha UMKM ini berapa yang harus dilaporkan. Minimal dia mempunyai penghasilan, makanya pajak itu kan dari penghasilan ini. Pajak itu dari penghasilan, sehingga 4,8 ya, di atas 4,8 harus dilaporkan, baik dari pengusaha kecil atau pengusaha menengah atau pengusaha yang paling elit, peralatan dan sebagainya. Jadi dia harus melaporkan. Nah, kalau misalkan di bawah, ya, di bawah penghasilannya 4,8 M, hanya melaporkan saja tanpa membayar. Nah, di bawah 4,8. Jadi misalkan ya Mas Bidan, nah ini Mas Bidan ya, Mas Bidan ini punya usaha catering. Nah, punya usaha catering, maka dianggap sebagai UMK, usaha menengah kecil. Nah, sehingga dia mempunyai fasilitas perpajakan, yaitu dengan potongan 1% atau 0,5% sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan UMK. Sehingga dia dapat potongan setiap tahunnya. Misalkan penghasilannya hanya 500 juta, misalkan hanya 500 juta, maka 500 juta itu per tahun bukan per bulan. Dengan apa? Omsetnya. Omset itu penghasilan yang didapat dari hasil penjualannya. Mbak Widya punya misalkan seller Shopee Pay atau Shopee, jual kalung ataupun berlian 50 karat. Nah, 50 karat. Nah, misalkan itu penghasilannya ya satu bulannya itu misalkan 500 M. Misalkan 500 M. Maka Mbak Widya harus melaporkan pajaknya dan dikenai karena penghasilannya sudah di atas 4,8 M. Nah, hitung-hitungannya seperti apa, maka Mbak Widya juga mendapatkan fasilitas sebagai UMK kalau misalkan mendaftar sehingga fasilitas itu dipunyai walaupun besarnya sangat besar. Nah, sehingga dia harus membayar pajak plus lapor setahun periodenya. Kecuali misalkan Mbak Vivi itu seorang notaris. Nah, Mbak Vivi seorang notaris pendapatannya sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun dia kan itu. Maka Mbak Vivi harus melaporkan notaris itu adalah bebas. Nah, notaris, cara freelance, ya, tetapi freelance itu juga dia sebagai konsultan lah dan sebagainya. Nah, itu penghasilannya sampai 5 M. Maka ya ada hitung-hitungannya sehingga Mbak Vivi nanti membayar setiap bulan boleh PT SPT masa atau tagihnya itu selama sebulan boleh atau dihitung setahun. Nah, misalkan tadi penghasilannya 5 M, nanti 4,8 M kan lebih dari itu kan ya. Nah, jadi lebih dari 4,8 M. Nah, sehingga membayar pajak juga dan melaporkan SPT tahunan. Kalau misalkan mau membayar SPT masa per bulan boleh. Perlu diketahui bahwa ya, SPT orang pribadi ya, surat pemberitahuan tahunan namanya, itu untuk orang pribadi dilaporkan pada bulan Maret. Ya, itu terakhir. Loh Pak, bulan Januari boleh? Boleh. Jadi bulan Januari sampai Maret itu dilaporkan. Nah,
Sedangkan untuk pengusaha, masih pengusaha apalagi nih? Ya pengusaha emas 50 karat kaya ya. Itu. Nah itu ya untuk para pengusaha baik itu yang mempunyai CV, PT itu dilaporkan di bulan April. Ya, itu. Nah, saya punya kuis ya. Nah, kuis ada problem ya. Nah, nanti ya saya minta kepada teman-teman ini ada papan nama, papan tulis ya, papan tulis ya yang nanti dari problem itu ya apa yang perlu dianalisis ya, yang perlu menjadi suatu jawaban atas problem tadi ya. Nah ini saya serahkan ke Mas Rizky nanti dan kawan-kawan menuliskan ya, menuliskan. Nah permasalahannya begini ya, permasalahannya saya mempunyai rumah ya, rumah 7 kali 12 ya, mempunyai rumah 7 kali 12. Nah, rumah itu ya harganya 750 juta. Nah, 750 juta. Kemudian saya ke notaris dan ke bank serta developer. Yang awalnya melalui developer dulu kan. Gimana? Dan juga saya tuh punya yang namanya mobil ya, Alphard ya, Alphard ya, seharga ya 2,5 M. Nah, kemudian saya juga sebagai pengusaha. Nah, pengusaha ya, kita doakan ya. Ya. Nah, jadi apa namanya pengusaha handphone, ya, pengusaha handphone yang ada di Surabaya. Pertanyaannya, kalau saya misalkan, yang pertama ya, kalau saya misalkan ya, yang tadi saya katakan bahwa kalau saya datang ke notaris, kemudian apa namanya harus sampaikan perjanjiannya, itu nanti saya dikenakan pajak apa? Yang kedua, ketika saya sudah membeli rumah, setiap tahunnya saya itu harus bayar pajak apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan tadi saya sebagai apa namanya pengusaha, saya itu eksportir. Nah, barang-barang itu kan hasil dari penjualan kan ya. Nah, maka saya dikenakan pajak apa? Yang terakhir, karena saya membeli Alphard hari ya, sehingga si pengusaha itu dikenakan pajak apa? Berarti ada Oke, silakan dijawab. Nah, nanti dituliskan di sini. Silakan diskusikan. Saya tunggu. Nanti ditulis di sini ya. Ditulis di sini nanti hurufnya kapital ya. Ya.
mudahan tetapi tetap ketika saya punya barang mewah seperti yang saya bisa akan masuk pada pembelian barang sebagai salah satu rumah yang saya cari di rumah pendapat dan argumentasi teman-teman ya sudah dirumuskan dengan baik.